Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus JTV Pacitan. Kita lanjutkan perbincangan kita, Pak. Tadi kita ke Pak Bangkit terlebih dahulu. Pelayanan, Pak, selama di masa pandemi COVID-19 ini di KPP Pratama Ponorogo, termasuk di KP2KP Pacitan, seperti apa, Pak, mekanismenya untuk menghindari penyebaran virus COVID-19? Ya, jadi kami di sini juga kalau di KPP atau di KP2KP itu kan kalau bicara pelayanan yang di depan itu kan namanya TPT ya, TPT. Jadi memang kalau wajib pajak datang ke kantor kami, yang pertama itu yang namanya TPT. TPT itu tempat pelayanan terpadu. Jadi terkait COVID ini kami juga sudah punya ada inovasi, ada yang namanya TPT virtual. Nah, jadi tanpa harus datang secara fisik ke kantor, tapi bisa melalui virtual secara online. Jadi video call atau seperti apa? Iya, pakai Zoom. Jadi lewat Zoom. Jadi di situ kami juga yang kami layani seperti kalau kita manual ya. Mulai dari minta NPWP, terus tadi konseling yang terkait gimana cara ngisi SPT dan sebagainya, yang tadinya manual harus datang ke kantor sekarang bisa lewat virtual itu. Artinya meskipun pandemi pelayanan tetap berlangsung dan prima gitu ya, Pak? Iya, betul. Meskipun sebetulnya gini juga, kan kemungkinan nggak semua bisa mengakses internet ya. Karena beberapa mungkin teman-teman kita yang di agak jauh dari kota gitu katakan, mungkin akses internetnya nggak bisa lah, itu kemungkinan itu yang memang harus datang ke kantor. Tapi itu pun juga harus nggak semua kita layani, artinya yang janjian aja. Jadi kita punya namanya janji temu ya, janji temu. Jadi tapi itu mungkin di KPP. Kalau yang di KP2KP mungkin nanti beda ya, Pak. Nanti Bapak lebih yang jelaskan. Kalau di KPP harus ada janji temu. Jadi tiap jam itu kita batasi 20 orang kalau nggak salah per jamnya. Jadi mau apapun, mau bikin NPWP, mau minta EVIN atau apa, nanti harus janjian dulu. Jadi per hari itu kita bisa melayani sekitar 100 pajak yang datang. Jadi kalau di KPP Pratama Ponorogo janjian dulu. Nah, kalau di Pacitan, Pak, gimana, Pak? Kalau di Pacitan pada dasarnya karena kita mungkin dari faktor lokasi ya, mungkin kita juga harus memikirkan bahwa ya mungkin karena yang datang dari jauh ternyata belum janji temu. Nah, kemudian kita juga melihat loadnya wajib pajak yang datang untuk pelayanan itu berbeda. Di Ponorogo jauh lebih banyak dibanding di Pacitan. Jadi kalau untuk di Pacitan sendiri pelayanan tetap kita buka dengan normal, tetapi tetap dengan protokol kesehatan dan melakukan pembatasan jumlah wajib pajak yang dilayani. Jadi mungkin arahannya misalnya kita batasi bahwa yang bisa dilayani dalam hal ini dalam satu kesempatan, dalam satu waktu itu misalkan 30 orang. Di dalam ada 30, untuk sementara pagar kita tutup. Jadi kita masih melakukan secara manual. Nanti setelah ada yang beberapa yang keluar boleh diperbolehkan masuk dengan melalui tetap dicek suhu tubuh seperti apa, cuci tangan dulu. Jadi tetap protokol kesehatan tetap kita jaga karena kita juga tetap ingin menjaga bahwa semua pegawai dan semua wajib pajak tetap sehat. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini pegawai di KP2KP Pacitan alhamdulillah tidak ada yang kena COVID. Dan pelayanan alhamdulillah tetap lancar. Tetapi terkait dengan SPT tahunan kita memang punya tradisi khusus karena setiap Maret, Februari, Maret itu pasti ramai yang datang. Untuk SPT tahunan kita sediakan satu tempat khusus. Jadi mungkin tetap berada di dalam lingkungan kantor tetapi tidak masuk gedung. Jadi yang masuk gedung hanya untuk pelayanan terkait pelaporan SPT massa. Tapi kalau untuk SPT tahunan kita screening kan di tempat khusus. Di situ kita pandu sampai dengan ya wajib pajak bisa melaporkan SPT tahunan baik manual maupun secara online. Kemudian kita juga berikan saluran pelayanan, satu nomor WA, nanti wajib pajak secara umum bisa berkonsultasi, bisa kita arahkan untuk ke 10 nomor yang di KPP, atau kalau memang ini bisa menelpon langsung ke KP2KP untuk menerima konsultasi dari kami. Baik. Gitu. Nah, terkait dengan pelayanan juga, Pak, apakah yang boleh datang dan mengurus SPT tahunan di Pacitan atau di KPP Pratama Ponorogo itu hanya warga yang memiliki kartu identitas di lokasi tersebut, atau misalkan
masyarakat dari luar kota Ponorogo dan Pacitan bisa mengurus di Pacitan atau di Ponorogo, Pak? Oh, gitu. Jadi, Pak Robi. oh iya, nanti sebentar. Maksud saya pada dasarnya kami melayani seluruh wajib pajak. Jadi meskipun wajib pajak ini kan bisa terdaftar di KPP lain. Pada dasarnya memang yang kita ampu adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo, yaitu wilayah Ponorogo dan Pacitan. Tetapi bagi wajib pajak dari luar wilayah itu mungkin yang sedang berwisata mungkin Pak, atau bekerja di sini tetapi terdaftarnya masih di kota lain, tetap bisa memanfaatkan fasilitas yang kita berikan. Pelayanan tetap kita berikan kepada mereka karena konsultasi kan sifatnya umum. Jadi kita arahkan. Jadi konsepnya laporkan di mana saja, kapan saja itu bisa dilaksanakan. Baik. Gitu. Baik, Pak Bakti, selain nomor WhatsApp 11 tadi, adakah juga layanan interaktif lain yang disediakan oleh Ditjen Pajak untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat? Itu tadi yang saya bilang tadi apa? TPT virtual ya? TPT virtual. Nanti kamu juga ada akun apa namanya? Zoom-nya. Jadi kita nanti buka kelas jam tertentu misalnya untuk jam 10 ya. Itu kita bikin room kamar-kamar. Jadi untuk yang PPO perorangan misalnya tadi yang 1770S misalnya mau konsultasi, kita punya jadwalnya nih jam 10 untuk yang 1770 itu silahkan yang mau ikut. Nah, jadi badan daftarnya 10. Begitu udah terkumpul misalnya 10 wajib pajak ya itu kita lakukan edukasi ya, konseling gimana cara yang ngisi. Kita tuntun satu persatu. Memang lewat Zoom. Jadi untuk menghindari tadi itu ya, menghindari tatap muka lewat Zoom dipandu satu persatu sampai submit sampai melaporkan SPT. Sampai beres begitu ya Pak. Baik, Pak tadi sebelum closing saya sempat menyinggung soal insentif ini Pak. Mungkin juga membawa kabar gembira bagi masyarakat atau wajib pajak. Ini insentif selama pandemi COVID-19 dari tahun 2020 dan sekarang awal tahun 2021 ini insentifnya seperti apa Pak? Ini kan sebenarnya ceritanya kan dimulai dari waktu kita mulai diumumkan pandemi di Indonesia itu kan awal bulan Maret ya. 2020. Januari, Februari kita tahu kan Presiden sama Menteri Kesehatan belum ada kan waktu itu. Begitu Maret lah. Gitu juga di kami di bulan Maret, kalau saya ingat tanggal 17 kalau nggak salah ya. Mulai ada namanya pembatasan pelayanan ya. Katakan kita tutup kantor pajak tutup waktu itu. Tutup karena memang ada pandemi tadi itu. Jadi memang kita betul-betul menghindari untuk penyebaran virus ini lah. Terus tapi ternyata dalam perjalanan ini di bulan Juli kalau nggak salah. Juli kita udah buka boleh tatap muka tapi dengan pembatasan tadi itu tatap mukanya nggak semua tapi harus janjian dulu. Nah, dari sisi pemerintah kan juga ini kan bukan hanya masalah kesehatan ya, tapi masalah ekonomi makanya dari sisi ekonomi kita tahu tahun lalu itu APBN kita bekerja sangat keras ya, karena tekanan pandemi itu kan kalau kita lihat secara makro ekonomi Indonesia kan pertumbuhan ekonominya sampai minus 2,1 tahun lalu ya. Artinya memang sebetulnya pandemi ini betul-betul menekan perekonomian Indonesia. Makanya dari sisi fiskal peraturan perpajak kita memberi insentif ke para wajib pajak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk biar ekonomi kita bergerak, karena yang kita tahu yang paling berdampak itu sebetulnya kan justru yang UMKM ya. Makanya insentif yang kita berikan itu pasal 21 ditanggung pemerintah, terus UMKM tadi yang 0,5%, terus pasal 22 import meskipun terbatas ya karena nggak semua sektor tapi ada diatur dalam PMK sekarang PMK 9 karena sebelumnya kan PMK 86 itu berlaku sampai dengan akhir tahun 2020. Tapi karena ini pandemi masih berlangsung diperpanjang lagi ini sampai akhir Juni, 30 Juni lewat PMK 9 kalau nggak salah ya, PMK 9. Baik. Kalau di Pacitan sendiri Pak, dengan adanya insentif ini sejauh mana respon masyarakat, utamanya mereka yang memiliki usaha kecil menengah Pak? Jadi memang kita tetap sosialisasikan terkait dengan insentif ya. Tetap tidak mungkin bahwa insentif ini diberikan
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional memang tujuannya kan. Tetapi tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi karena kita balik lagi ke DJP online ya, jadi semua persyaratan, jadi ada kayak UMKM tadi yang 0,5% tadi itu kan, dia bisa mengajukan surat keterangan bebas itu melalui laman DJP online dan juga melakukan pelaporan. Intinya kan ditanggung pemerintah. Sebenarnya pajaknya itu tetap dibayar, tetapi ditanggung sebagai insentif untuk pelaku usaha ini ditanggung oleh pemerintah, sehingga kita memerlukan pelaporan, sehingga insentif bisa diberikan jika wajib pajak yang mewajiban insentif itu melaporkan berapa omset usahanya, sehingga pajaknya kita bisa dihitung dan dari pemerintah menanggungnya pembayaran tersebut. Jadi ini sekaligus mengingatkan kepada para wajib pajak yang sudah memanfaatkan insentif di tahun 2020. Jadi untuk perpanjangan insentif ini diingatkan kembali untuk mereka melakukan pengajuan kembali untuk surat keterangan bebasnya, untuk insentifnya tetap melalui laman DJP online, dan jangan lupa untuk melaporkan. Jadi pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi tetap kita soundingkan, bahkan akhir tahun kemarin Pak Bangkit juga mengingatkan kepada seluruh warga Pacitan supaya memanfaatkan, karena insentif berakhir di tanggal 31 Desember. Nah, ternyata memang diperpanjang lagi, masih ada kesempatan untuk memanfaatkan. Kita himbau kepada seluruh wajib pajak yang terdampak oleh pandemi untuk memanfaatkan insentif ini. Jika masih ada informasi yang diperlukan, kekurangtahuan terkait dengan insentif, bisa mengakses di laman pajak.go.id. Itu lengkap yang saya sampaikan tadi, semua informasi ada di situ. Bisa telepon kami, konsultasi kami untuk menanyakan, datang langsung bisa. Kami sarankan untuk telepon atau WA, biar bisa kita pandu untuk pengajuan insentif. Jadi mari kita manfaatkan insentif dengan baik dalam rangka usaha kita untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Baik. Nah, dengan syarat-syarat tadi Pak, siapa saja Pak yang bisa memperoleh insentif ini? Orang pribadi atau badan usaha tertentu atau seperti apa? Jadi seperti saya bilang tadi kan ada macam-macam ya, insentif kan macam-macam. Jadi semua bisa memanfaatkan itu ya. Badan hukum pun juga untuk yang pasal 21 tadi bisa. Untuk yang UMKM pun juga baik yang badan hukum maupun perorangan. Ya, sepanjang dia omsetnya di bawah berapa? 4,8 selama setahun. Itu kan bisa, itu perorangan maupun badan hukum juga boleh. Mungkin semua bisa lah memanfaatkan. Tapi itu tadi seperti dibilang Pak Robi, ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Ya. Dan sebenarnya syarat itu nggak berat. Saya yakin nggak berat. Untuk gambaran aja untuk tahun lalu pajak yang ditanggung pemerintah terkait insentif ini di KPP Ponorogo ada sekitar 900 sekian, hampir 1 miliar itunya. Jadi yang dana yang harusnya tadinya dia sama pajak dibayar itu yang ditanggung pemerintah. Jadi sekitar 980 sekian juta ada dari DTP itu ditanggung pemerintah. Baik. Jadi sangat bermanfaat sekali ya perpanjangan insentif sampai 31 Juni 2021. Nah, segera manfaatkan kemudahan ini pemirsa bagi Anda wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban Anda. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena masih ada satu segmen lagi dalam dialog khusus JTV Pacitan. Kami akan kembali sesaat lagi.